Untuk sementara ini habis ini rencana mau saya tanam padi dulu. Oh, yang ini ya, yang sebelah itu kan, yang kemarin juga bekas padi ya. Apalagi namanya orang tua zaman dulu itu kan laten, teringat zaman kecil lagi. Saya selalu ingat pesan-pesan Mbah dulu. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Madrim 125. Dan pada hari ini saya berada di pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2016. Dan saat ini alhamdulillah cuacanya mendung-mendung, tapi tidak terlalu hujan deras ya. Kemudian kembali saya mengabarkan dari lahan beliau Pak Ngirfani, sudah seperti apa perkembangannya, tanamannya, dan juga ada apa kegiatan hari ini atau aktivitas hari ini. Nanti kita akan sama-sama coba untuk liput kembali perkembangan pertaniannya beliau Bapak Ngirfani, petani transmigrasi asal kota Boyolali. Dan ini langsung saja saya akan menuju ke lahannya. Bagaimana cerita dan kisahnya nanti kita akan gali informasinya terus, kita akan selalu kabarkan terus perkembangannya di lahan beliau Bapak Ngirfani. Seperti itu ya sahabat Madrim. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani Pak Daryin ya. Itu sudah di sana, beliau sudah bercakap-cakap dengan Pak Ngirfani. Nah, kemudian ini yang kemarin bekas tanaman padi kawan-kawan. Ini sudah diterbas, mungkin nanti juga ini akan untuk tanaman yang lainnya, tapi perlu diolah dulu ya, karena ini ada masih banyak rumput-rumputnya ya kawan-kawan. Dan kemudian saya di sini melihat terbaru, selalu ada yang terbaru dari lahan beliau Bapak Ngirfani. Ini ada tanaman bawang pre yang sepertinya saat ini subur tumbuh, hijau royo-royo. Dan yang di sebelah kiri saya sana itu juga penanaman baru. Ini yang di sebelah sini kawan-kawan. Nah, seperti apa ceritanya nanti di lahan ini, kita akan jumpai beliau Bapak Ngirfani. Tanaman bawang prenya sudah ke sana bagus semuanya itu kawan-kawan. Luar biasa sekali. Kita lewat sini saja ya sambil melihat. Oh, nampaknya ini baru dipupuk kawan-kawan. Ini pertumbuhannya bagus ya. Untuk saat ini pertumbuhannya luar biasa. Ini di sini jarang rumputnya ya kawan-kawan, karena beliau tiap hari selalu dibersihkan, ini selalu dicabuti gulma-gulma yang nantinya akan mengganggu tanaman-tanaman yang ada di sini. Karena memang bawang pre itu perlu perawatan yang cukup ya, seperti pemupukan dan juga penyiangan daun-daun atau yang sudah menjadi ranting-ranting. Kemudian ini nampaknya yang bagian tengah, ini ada beberapa gulutan, ini tanaman baru ya. Pak Ngirfani, Assalamualaikum. Bagaimana kabar panjenengan pada hari ini? Lama saya tidak silaturahmi ke sini ya Pak De ya. Sehat deh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah, yang penting sehat. Dan saya masih ditemani sama Putri Tunggal 84. Oh ya. Ya, channelnya namanya Pak De. Oh, ya. Aktivitas hari ini apa Pak De? Ya. Hari ini aktivitasnya apa saja? Tadi itu nanam padi, itu bawang pre tadi. Nah, dari pagi kan sekalian sambil ini nyabutin rumput-rumput kecil-kecil itu. Kalau bersih-bersih ini, ya intinya kita apa yang bisa dikerjakan itu aja lah. Wush, luar biasa. Intinya apa yang bisa dikerjakan, termasuk kayak gini kan kerjaan juga ini Pak Madrim nih. Iya betul sekali. Karena hidup tanpa pekerjaan itu kurang luas ya Pak De. Bagi saya itu, Kalau bagi saya malah hidup tanpa tidur kurang mantep Pak De. Bagi saya kalau nggak kerja itu rasanya jenuh. Oh seperti itu. Jenuh. Apalagi kalau cuma di rumah aja. Saya juga kalau tanpa ngonten ya rasanya nggak punya konten kayak gitu. Sama itu. Kemudian ini ada yang terbaru Pak De ya. Apa ini?
Oh, ini pakai terpal-terpal segala ya. ini buat fermentasi ini, Pak Madrin. Fermentasi pupuk kandang ini. Jadi nantinya jadinya pupuk organik. Organik. Oh, seperti itu. Ya. Ternyata punya ilmuwan juga ya. Nah, ini kotoran kambing, sama fermentasi di sini. Nanti 1 minggu kan udah jadi. Airnya saya ambil taruh sini, nanti diambil buat ngocor. Oh, begitu. Iya. Ya rencana sih kedepannya nanti mau pakai itu aja biar nggak terlalu ini. Pakai mesin lah. Oh, rotan. Iya. Paling enggak ya nanti beli apa? Model kayak sanyo itu loh. Ini airnya diberi air apa gimana? Iya, air hujan. sengaja dikasih air termasuk air apa ya? Yang bekas ususan anu itu loh. Beras itu loh. Oh iya. Itu kalau orang Jawa leri katanya. Kalau orang Jawa itu saya kasih di sini kan termasuk ada kepala gabus, ada udang, ada apa masuk di sini. Berarti nanti ini kesimpulannya pupuk apa POC ya? Ya, organik cair. Ya, Nggih, Pak De. Organik cair. Wes, penemuan terbaru di apa? Lahan Pak Irvani ya. Nah, seperti itu. Lihat ini kita nanti bikin yang kayak gini untuk memupuk YouTube-nya supaya biar YouTube-nya berkembang dengan baik ya. Ini sudah dilakukan mulai sejak kapan, Pak De? Ini sudah 4 hari. Sudah 4 hari saya buat ini. Jadi mungkin 3 hari lagi udah bisa diambil airnya, dipindah ke situ. Nah, berarti dibiarkan nggak ditutup ya? Iya. Oh, gitu. Cuman ke depan tetap nanti saya tutup pakai ini, pakai apa? Ya, paranet. Minimal paranet. Di atasnya ini nggak ditutup. Di sini nanti aja. Oh, atap artinya atap ya. Buat atap. Gitu. Jadi kalau sininya harusnya nggak ditutup lah. Kalau sini nggak ditutup nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, nggak pengaruh nantinya, Pak De? Nggak pengaruh. Oh iyalah. Insya Allah nggak pengaruh. Karena ini kan semua kan serba organik. Ini istilahnya cuma menghancurkan ini aja. Iya, menghancurkan ini. Diambil airnya toh Iya. gitu. Kotoran-kotoran kambing. Tapi kan kotoran kambing kan kalau sudah kering kan susah. Iya, susah hancurnya kan. Nah, ini kan udah banyak airnya juga. Berarti setiap pagi sore atau mungkin bagaimana ya? Diaduk terus kah atau enggak gimana? juga sebetulnya, Pak. Enggak gitu. diaduk juga. Cuman kan untuk meratakan ini ya kadang-kadang pas ada waktu ya kayak ini sebentar-sebentar diaduk gini kan. Iya. Ya bukan pas ada waktu, tapi memang kita harus menyempatkan waktu. Penemuan baru di pertaniannya Pak Irvani, petani transmigrasi asal kota Boyolali, teman-teman. Ini daun bawangnya kok belum dipanen, Pak De? Ya nanti seminggu lagi. Oh. Insya Allah seminggu lagi ya nanti bisa dipanen. Mau dipanen. Iya. Kesana semuanya sudah. Ini tanaman belum, baru ya sekitar 5 gulutan ini. Oh, 5 bedeng. Ya, 5 bedeng ini yang bisa dipanen untuk 1 minggu lagi. Kalau yang situ sebelahnya termasuk tanaman baru. Itu masih tanaman baru, pas pasang besar itu. Baru nanam pas itu. Kerendam nggak kemarin? Ini aja nggak ada yang kelihatan ini. Loh, tapi kok nggak apa-apa ya? Insya Allah aman. Karena memang ya cuma sebentar jadi nggak pengaruh ya. Karena paling-paling kan ya istilahnya cuma 3 sampai 4 jam aja. Oh, gitu. Kerendamnya. Yang penting kan cepet kering juga, nggak masalah. Dan kebetulan mungkin pas ketika pasang kemarin kena pasang airnya air tawar gitu mungkin. Iya. Kecuali kalau airnya itu payo, ya kita nggak tahu. Air-air yang mengandung asam ya, atau yang garam atau asam garam gitu ya, kan. asin gitu. Iya. Mungkin bisa berpengaruh pada tanaman, tapi ya alhamdulillah kemarin pas kena pasang airnya air tawar seperti itu ya. Jadinya iya, karena ini akhir-akhir ini sering hujan ya. Jadi dari gunung itu airnya kan turun ke sini, menambah air di sini. Tapi ada tempat yang kekurangan air, malah di sini air melimpah-limpah. Jadi bersyukur ya Pak De ya. Ya alhamdulillah ya. Di tanaman juga tidak pengaruh. Iya, tanam juga nggak pengaruh. Tanah juga bagus. Apalagi nanti Pak Irvani cepet kering juga. Ada bikin pupuk organik, tambah sip mana? Iya. Ya itulah makanya saya bikin kayak gini, punya inisiatif kayak gini kan biar kedepannya gitu kita itu nggak terpanjang oleh pupuk kimia. Ya harus menggunakan pupuk kimia tapi jangan terlalu. Iya. Karena itu pupuk kimia kan kayak semacam urea apa ya,
Ya bagus termasuk juga. digunakan tapi untuk pancingan. Iya, cuman kalau terlalu banyak kimianya kan tanah yang akan rusak kan itu. Makanya lambat laun tanahnya nanti akan saya tanahnya boleh dibilang tanah mati, Pak De. saya persiapkan pupuk organik ini kan untuk apa ya istilahnya, untuk antisipasi biar tanah itu enggak cepat rusak gitu. Luar biasa kawan-kawan. Nah gitu kalau kesini tuh bantu. Orangnya kalau kamera ya iya. Nah jadi ya buat teman-teman juga kenapa kok kontennya sering berduaan, bertigaan. Ya kalau kita pas ketemu begini kan konten ya bareng-bareng karena ini teman saya kan jauh-jauh dari Selimau, ibaratnya saya itu menerima tamu ya Pak De gitu ya. Jadi tamu di sini mau jalan-jalan kemana ya kita ikutin. Mereka sih sudah tahu jalannya, udah tahu yang mau di vlog mana tempatnya. Cuman maksudnya biar agak gayeng, keakrapannya itu lebih nampak gitu. Itu bukan ingin menunjukkan keakrapannya, tapi termasuk rasa persaudaraan tuh tetap terjaga kan gitu. Dan saya sebagai tuan rumah harus menghormati tamu yang datang siapapun kan seperti itu Pak De ya. Iya, betul. Tidak memilih teman, tidak memilih siapa-siapa karena kita hidup harus bertoleransi dan toleransi. Apa ya namanya itu, adaptasi seperti itu. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Kalau tapi nggak selalu kok. Kadang aku kalau pas di sini orang-orang di luar sana kayak Zeta Srun, Pak Daryin, Pak Hasim tidak masuk ya saya yang konten seperti itu. Kebetulan hari ini cuma berdua, Pak Hasim berkilo. Iya, karena kemarin sudah ke sini Pak Hasim. Terus Pak Dasrun ada keperluan mungkin. SP9 katanya. Nah, karena keperluan juga ya. Ada sesuatu yang mungkin disampaikan ke sana atau dibawa ke sana. Seperti itu ya sahabat Madrim yang tercinta dimanapun panjenengan berada. Nanti ditanyakan huhuhunya. Kemudian itu yang sebelah itu mau ditanami apa rencana Pak Irfani? Itu untuk sementara ini, habis ini rencana mau saya tanam padi dulu. Oh yang ini ya, yang sebelah itu kan, yang kemarin juga bekas padi ya. Karena untuk menetralkan tanahnya itu kalau ditanam padi lebih cepat dia seperti itu ya. Untuk zat asamnya dia lebih cepat hilang kalau ditanam padi itu. Lagi pula untuk tanah juga cepat gembur juga, karena ya hampir kayak gini. Karena dia kan akarnya kan akar serabut, dia tuh mengurai tanah juga, hingga tanah yang tadinya itu apa ya kayak menggumpal-gumpal itu keras itu bisa jadi lunak, jadi ini bagus ya intinya. Habis itu ya rencana insya Allah kedepannya juga mau saya tanam. Yang belakang sana kan juga belum ada tanaman ya Pak? Ya itu kan juga bekas padi kemarin, makanya kan padi semua nanti bentuk L ini. Sebetulnya ini tadi itu mau bikin parit-parit di sana, rencana itu. Sambil kita jalan-jalan ke sana yuk. Ya boleh, kita boleh menengok sambil lihat-lihat yang menengok apa melihat ya? Melihat-lihat kan yang di belakang. Kita lihat atau kita videokan ya teman-teman, bagian-bagian yang ada rencana-rencana lain. Beliau Pak Irfani mau tanam apa saja di sini. Jadi biar teman-teman tahu kedepannya ini Pak Irfani nanam ini dan itu dan sebagainya ya sahabat. Kemudian ini tanaman bawang prenya yang mungkin baru beberapa hari yang lalu. Pas nandur pas pasang gede itu kasing kali. Bote ini kawan-kawan. Tekan sanggun gini. Nah ini botenya bagus ini Pak. Ya alhamdulillah ini udah mulai tumbuh nih. Ini bote yang jenis apa namanya? Apa ya, yang ungu itu loh. Busil ya? Ya. Talas ini. Talas jahe kah? Ini kalau biasanya yang diambil itu satu bunggal begitu. Iya, cuman batangnya dibakar, dibikin gosong-gosong sedikit itu kan, kerik gitu kan. Kerik sampai kelihatan putih itu kan. Pinggirnya kriuk, atasnya dalamnya lembut. Berarti cara bakarnya itu diingin-ingin apa ya? Diingin-ingin dibikin kering. Waktu dulu mbak saya seperti itu. Mbak saya seperti kalau di ladang itu kan bakarin itu, apalagi namanya orang tua zaman dulu itu kan laten. Teringat zaman kecil lagi. Saya selalu ingat pesan-pesan mbah dulu, kata-kata mbah dulu. Itu saya selalu ingat sampai sekarang. Iya. Memang saya kadang-kadang kalau dikasih tahu itu kayak nggak didengerin. Sebenarnya itu saya mendengerin, tak simak,
tapi nanti berpikirnya nanti saya pikir gitu. Wes Ya, luar memang biasa. memang harus kayak gitu. Jadi ketika ada orang ngomong tuh didengerin dulu, gitu kan. Jangan Dengerin langsung dulu. nabrak omongan orang gitu ya. Iya. Tapi biasanya saya kalau ngevlog kayak gini tuh nabrak-nabrak gitu ya. Karena kadang mulut itu nggak ada matanya sih. Yang namanya mulut nggak ada matanya ya. Memang Mohon maaf harusnya, teman-teman, canda aja ya. memang harusnya kayak gitu. Harus didengerin dulu Harus ya. didengerin dulu. Wes. Makanya kan terus ini mohon maaf ya. Makanya kalau tuntunan agama itu kan ungdur mangkola pala tangdur mangkol kan gitu. Wes ngaji lagi kita ini. Ya kita kan walaupun ini kan bisa saja kan. Iya. Bisa saja. Yang namanya ngaji tidak Nanti harus, dibilang kebanyakan tausiah Pak De. bukan tausiah. Ini kan memang kenyataan memang harus seperti itu. Iya Harus gitu. Jadi ketika ada orang ngomong itu dengarkan apa yang diomongkan, jangan cuman kita memandang siapa yang ngomong kan gitu. Karena itu ada tuntunan dan ajaran. Ya, ajaran kan seperti itu. Makanya kita umat beragama kan harus berpedoman pada agama kan gitu. Kita dengarkan Nasihatnya itu kan gitu. bagusnya diambil, Yang kurang bagus ya nggak usah diambil kan gitu. Nah, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat seagama. Itu kan ada dua macam ya Pak De ya. Iya, itu ya apa ya? Kalau kerukunan antar umat beragama itu kita saling menghargai, ya, seagama antar beragama Islam. itu. Nah, kalau kerukunan umat beragama kita harus saling mengisi. Jadi intinya ya kalau mereka belum tahu kita kasih tahu. Kalau dia lupa kita mengingatkan, watawasobil haq, watawasobil sober, saling mengingatkan gitu. Wis. Itu kalau antar agama, Mantap pokoknya. sesama agama kan gitu. Mas Bos memang rajin. Bukan berarti kita itu istilahnya tausiah, enggak. Memang ini kayak gitu. Iya, Saling melengkapi gitu aja lah ya. mengingatkan. Nah, ini alhamdulillah udah mulai menghijau juga kan. Ini udah pupuk berapa kali Pak? Baru Iwan? sekali nih. Baru sekali. Ya, karena kemarin habis kerendam kan, makanya saya tabur pupuk, sekarang saya campur sama dolomit untuk menghilangkan zat seperti asamnya itu. Tapi bagus ini perkembangannya. Iya ini waras-waras ini. Ini sehat sama waras. Woi, sehat lah kayak yang nanam. Iya sehat harus ada warasnya Pak De. Iya, sehat Karena kalau sehat tapi kayak tidak yang waras ya, nanam. waduh, malah tambah bahaya saya rasa itu. Nah, ini untuk Oh berarti batasnya lahan panjenengan, mohon maaf itu 100 meternya ini tanggul yang besar ini ya? enggak, sebetulnya masih ada tanggul sana. Oh kenapa Pak De? Karena dulu kan saya bikin tanggul sendiri dulu sebelum ada EXA itu. Saya bikin tanggul dulu, tapi itu masih di dalam lokasi saya. Oh gitu. Tanggul batas awal itu masih utuh. Oh iya. Jadi contohnya Ya. saya sering ditunjuk Pak Mani seperti itu, jadinya saya tahu. Oh. Iya Pak gitu. Irfani, Pak Irfani. Pak Fani, Bang Irfani ya. Pak Fani, Irfani itu Fani. Iya. Kita manggilnya Pak Fani aja. Oh sering ditunjuk Pak Fani. Nah, ini. Jadi sedikit tahu ya. Wis. Jadi kayak gini, Mak Dream. Karena kemarin sempat ada yang menanyakan itu lewat WA Pak D, makanya saya ingin menjelaskan melalui jenengan karena kalau tidak jenengan yang menjelaskan nanti saya salah juga. Ya. Ini mohon maaf, saya kesini dulu ya. Biar semua tahu yang sebenarnya. Nah, untuk batas tanggul awal itu kan ini. Oh, itu. Ini karena tanggul ini kan untuk milik berdua. Oh. Antara saya sama Om Maksum. Cetak sawah. Waktu cetak sawah dulunya kan gitu. Karena ini milik berdua, daripada ini saya bongkar nanti takutnya dibilang kita ngesuk punya orang lain, makanya saya gali sendiri punya saya sendiri. Oh, jadi galinya EXA yang apa yang kemarin ini masih di dalam. Di dalam ya. Dalam semua. Gitu. Ini pun juga masih di dalam. Nah, ini parit awal nih. Tanggulnya ini yang sebenarnya ya Pak Dia yang saya injak ini ya. Tanggulnya ini. Itu batasnya. Oh, batasnya itu. Batasnya ini. Ya, ini batas. Tanggul berdua. Ya. Jadi sekarang parit ini hak pribadi saya. Oh, seperti itu. Parit keliling ini hak pribadi saya sendiri. Karena memang dulu saya bikin paritnya, bikin tanggul itu, saya ngambil tanah saya sendiri. Oh gitu. Nggak mau mengganggu punya orang lain. Iya. Jadi teman-teman artinya ini aman ya. Sudah terjawab oleh beliau Pak Fani. Pak Irfani, Fani. Nah, di belakang pun seperti itu mungkin. Iya, di belakang pun juga sama seperti ini itu. Aja, ya. Karena saya nggak mau. Ya intinya kan saya kan kalau bisa itu kan nanti kan istilahnya turun temurun kan gitu. Iya. Diwariskan ke anak kan gitu.
Karena nanti untuk kedepannya kan yang meneruskan kan, tahu kan itu. Meneruskan anak ya. Iya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman jawabannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ada apa namanya? Tidak ada kedepannya, aman-aman saja lah intinya begitu. Iya. Nah, karena di sini memang saya jelaskan kembali ya. Itu dari depan sana itu 200 meter dari rumahnya sana sampai belakang ke sini ini 200 meter. Kemudian lebarnya itu dari sana pojok sana itu ya kawan-kawan ke sana itu 50. Nah, jadinya kan 1 hektar ya Pak Dia. Iya, 1 hektar tapi memanjang seperti itu. Mungkin saya sih sudah sering menjelaskan hal seperti ini, tapi mungkin yang belum yang ini kan bilangnya yang belum paham ya. Jadi biar yang sudah paham biar tahu lebih jelas, yang belum paham sudah biar bisa tahu. Sedikit mengetahui. Seperti itu. Kita lanjut ke tentang pertanian ya kawan-kawan. Oke. Kemudian ini talas itu berapa bulan baru bisa panen Pak D? Biasanya 6 sampai 8 bulan tuh kalau baru pertama nanam itu. Nanam ya. Iya. Tapi biasanya memilih lahan yang sudah kering kayak gini kayak tempat jenengan ini ya. Kalau lahan yang masih acap biasanya nggak jadi juga, kurang perkembangannya kurang. Oh gitu ya. Ibarat kayak ini apa ya? Mati segan hidup nggak mau itu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi hidupnya tuh ungkris-ungkrisan kayak saya ya. Mati ora urip ora ya Pak Dia. Seperti itu kawan-kawan. Nah, mungkin sudah cukup ya konten kali ini di lahan Pak Irvani yang dulunya lahan rawa ya, sebetulnya acap belum bisa ditanamin. Tapi pada saat ini alhamdulillah kemarin berkat bantuan-bantuan donatur dari hamba-hamba Allah yang membantu siapapun, baik dari Singapura ataupun dari manapun, membantu jalannya perkembangan atau kelancaran pertaniannya beliau Pak Fani. Alhamdulillah pada saat ini lahan sudah menjadi bagus, bisa ditanami bawang pre, sudah bisa ditanami bote, jeruk, dan mungkin kedepannya masih banyak lagi tanaman yang mau ditanam di sini oleh beliau Pak Fani. Seperti itu ya kawan-kawan. Dan mungkin petualangan saya hari ini saya akhiri saja ya, karena masih banyak lagi yang harus kita lakukan pada hari ini. Nanti kebanyakan durasi, kepanjangan, malahan waktu yang lain tidak cukup ada ya. Jadi saya tutup aja ya. Tentunya saya banyak salah, banyak kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan seperti biasa saya akhiri dengan pantun mobil taufik melintasi darat, petani sumur kita benahi satu persatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.